bisa bersama-sama dalam mengikuti kewajiban kita, puasa Ramadan, berbuka, kemudian kita sholat tarawih, dan juga sahur beserta di sholat subuh. Dan pada pagi hari ini kita masih mengikuti kewajiban kita, yaitu menuntut ilmunya Allah SWT dalam mengisi Ramadan kita. Kepada jemaah yang diberikan Allah yang sama-sama kita hormati, semua itu amal haji kafir al-Muslim dari bisa Sulaiman, Pak Haji, dan jamaah sekalian yang kita saya satu-satu, namun tidak mulai dari nama saya. Khusus pada Ketua BKN, yaitu Bapak Imam Ketua Pak Wakil, dan seluruh jajaran pengurus BKN serta pengurus RT, dan khusus lagi kita bersama kalau yaitu di MPD yang insya Allah akan menyampaikan kajian terkait dengan kajian fikih kita pada pagi hari ini. Bapak dan jemaah sekalian, alhamdulillah kajian kita untuk ke depan Sabtu insya Allah yang terakhir di ya di bulan Ramadan ini, dan kita nanti akan bertemu lagi setelah Idul Fitri. Bukan kita satu, tapi memang lihat sikonya. Kalau ngaji ada jemaah. Baik, karena belum kita berakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ila barakati Sayyidina wa Sayyidatina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali bin Mutawasil Husain wa baqiyat ashabati wa jami'il anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin al awliya wal asbiya wa immatil mustahidin ومقلدين في الدين والشهداء والصالحين والعلماء والشهيد بالعلم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأبينا سنلارهم ومغاني وإمام علي بن شافعي وإمام بن عباس إلى رحمة عليه سيد القدر الجيلاني والبغدادي وزلابه الشيخ والشيخنا علمائنا من السنة والجماعة وعلماء الكتاب نحونا بعلومهم وبركاتهم ورحمتهم وأسرارهم بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الحبيب الذي ترجى شفاعته
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ayuhas shaimun as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita berada di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Rizwan Hasanah, dalam rangka melaksanakan rutinitas pengajian kita yang sebelumnya kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini, baik yang fardu maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita melanjutkan pengajian kita terkait dengan fikih yang insya Allah pagi hari ini kita akan membahas yang terkait dengan fikih syiyam atau fikih yang terkait dengan puasa. Puasa itu ada ta'rifnya, kemudian bagaimana rukunnya, bagaimana zamannya, bagaimana manfaatnya, kemudian ada keutamaannya bulan Ramadan, yang terkait kapan diwajibkannya puasa, kemudian syaratnya puasa, syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa, ada sunnatnya puasa, ada adabnya puasa, ada hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, kemudian ada udzur-udzur yang boleh buka puasa, ada hal yang membatalkan puasa, ada qada puasa, ada kifarat puasa, dan fidyah puasa. Jadi fikih puasa itu banyak. Mestinya sebelum masuk Ramadan kita sudah hafal yang ini, tapi tidak menjadi persoalan. Alhamdulillah saat ini kita masuk di hari yang ke-15. Ini satu hari yang betul-betul, atau satu bulan ini yang betul-betul kita manfaatkan. Kenapa? Karena belum tentu usia kita adalah nyampe lagi ke bulan Ramadan yang akan datang. Atau bisa jadi esok atau lusa, itu juga kita mungkin diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilah kata terlambat. Bagaimana kita selalu meminta kepada Allah kita agar selalu diberikan panjang umur yang berkah, sehat walafiat, baik dohir maupun batin, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bahas yang pertama adalah ta'rifnya puasa. Mengenalkan puasa. Puasa itu ada dua istilah. Ada yang secara lughat, ada yang secara syar'i. Secara lughat makna puasa itu adalah al-imsak wal kaffu anisyai'i, menahan dari diri dari sesuatu. Itu adalah puasa secara bahasa. Maka ketika di dalam Al-Qur'an ada inni nazartu lirrahmani sauma, ini ucapannya Siti Maryam, saya nazar kepada Allah sauman. Sauman ini artinya di sini adalah bukan puasa, tapi menahan dari dia tidak berbicara. Oh, kalau gitu berarti puasa dalam arti lughat ini adalah menahan sesuatu apapun, yaitu namanya puasa.
Orang Arab kadang soman nahar, ada yang mengatakan orang Arab soman nahar. Itu berhenti matahari pas di tengah-tengah siang. Ada yang mengatakan begitu. Itu secara bahasa. Tetapi kalau puasa secara syar'i adalah al-imsaku naharon anil muftirati biniyatin min ahlilahu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa di siangnya bulan Ramadan, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu adalah puasa. Jadi kita menahan sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu di bulan Ramadan, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau yang membatalkan puasa harus ditahan, baik yang terkait dengan persoalan perut atau yang terkait dengan persoalan farji. Itu ditahan, itu udah biasa. Wa an kulli syai'in nisiyin, baik dari sesuatu yang terasa, yang berbuka benda, yang memasukkan sesuatu itu ke dalam perut kita, baik berupa makanan, baik berupa obat, baik berupa minuman, apapun, yaitu yang masuk ke dalam perut kita, benda apapun, itu harus imsak. Itu puasa. Di zamanin muayyanin, di zaman yang tertentu, di masa yang tertentu. Kapan masanya tertentu itu? Kapan tertentu itu adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini di sini ukurannya adalah matahari. Alhamdulillah di Indonesia kita puasa hanya 12 jam ya. 12 jam. Tapi berbeda dengan daerah-daerah lain. Misalkan daerah Finlandia itu kan ada yang mengatakan sampai 22 jam, 21 jam. Bahkan daerah di Bulgaria itu adalah tulan, memang sepanjang hari nggak ada. Gimana kalau gitu Ustaz? Kalau misalkan yang tidak ada harinya, tidak tulan nahar, nggak ada malamnya. Jadi di sini Bulgaria itu termasuk dalam kategori itu. Maka dikasih dua pilihan. Satu, cari berbuka ke daerah negara yang terdekat. Biasanya teman-teman yang ada di Finlandia itu cari terdekat, bisa ke Turki atau bisa jadi ke Mekah. Nah, silakan. Jadi kita boleh untuk menentukan kapan kita berbuka di negeri terdekat atau mengikuti waktu yang ada di Mekah. Kenapa? Karena Allah berfirman, washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wal fajr. Nah, minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang yang hitam minal fajr dari fajr. Ini adalah kata mazazi di sini. Yang dimaksud adalah siang dan malam. Nah, jadi itulah puasa, zamannya puasa, masanya puasa adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Min sahsin muayyanin, dari orang yang tertentu. Maksudnya orang tertentu apa? Orang yang tertentu itu kan satu harus muslim. Jadi orang non muslim walaupun dia melakukan tidak sah puasanya. Karena syaratnya puasa itu adalah muslim. Kemudian al-akil, yang berakal. Orang gila puasa nggak bisa. Tidak ada kewajiban bagi orang gila untuk melakukan puasa. Ghairu haid, dan orang itu adalah bukan perempuan yang haid. Maka orang perempuan yang haid atau orang perempuan yang nifas, maka dia tidak tercegah, tidak boleh melakukan puasa. Dalam ilmu ushul fikih namanya mani. Mani itu adalah sesuatu yang tercegah dari melakukan ibadah. Itu perempuan, ya, orang haid, nifas. Maka ketika perempuan lagi puasa, kemudian di siang harinya adalah dia haid,
atau nifas, maka dia tidak sah itu puasa. Biniatin, harus ada niat. Biniatin, bagaimana niatnya? Kita selalu melakukan niat di malam hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu sahri ramadhani hadis sanati lillahi taala bikasri nun, karena menunjukkan ke satu mudhof ilaih, yang kedua menunjukkan bahwa kalau sudah di kasrah nunnya maka menunjukkan itu adalah di tahun itu. Saya niat berpuasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardhu karena harus ada niatnya. Maka kalau tidak niat adalah dia tidak sah. Karena yang disebut puasa itu tadi al-imsak naharan anil muftirat biniyatin min ahli lahu min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa di siang harinya dengan niat tertentu dari orang tertentu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini fikihnya begitu. Fikihnya. Nah, kemudian rukun puasa. Nah, itu tadi definisi puasa. Rukun puasa adalah harus imsak. Ini rukun. Syahwatil batni wal farji. Dari syahwatnya perut dengan syahwatnya kemaluan kita. Karena tidak boleh kita di siang hari untuk melakukan bersetubuh dengan istri kita. Ya boleh. Maka kalau maksa, maka kita kena denda, kena kifarat. Nah, itu ada. Yang kedua rukunnya adalah imsak anil muftirat. Jadi dua rukunnya menurut kitab ini. Tapi ditambahi oleh madhab Maliki, ditambahi oleh madhab Syafi'i adalah sebagai rukun yang lain. Apa? Rukun yang lain itu adalah niatul lailan, niat di malam hari. Maliki. Bahkan Imam Maliki menganjurkan dan diikuti oleh madhab Syafi'i, ketika awal puasa kita adalah niat 1 bulan. Supaya apa? Supaya ketika misalkan kita lupa niat di hari-hari berikutnya, itu sudah tidak apa-apa lagi. Gitu ya. Nawaitu shauma jami' syahri Ramadan kullihi taqlidan lil Imam Malik fardhu lillahi ta'ala. Saya niat puasa selama sebulan penuh karena mengikuti madhab Imam Malik fardhu karena Allah. Kita harus tahu siapa madhabnya itu. Karena nggak boleh kita sampai itu ikut-ikutan, tapi kita harus tahu siapa madhab. Itu banyak diikuti oleh madhab Syafi'i untuk mengikuti niat sebulan penuh. Yang kalau kita misalkan niatnya adalah lupa suatu hari, manusia kan kadang ada lupanya, jadi tidak apa-apa, lanjut aja niatnya. Berbeda kalau kita tidak ngikutin itu. Kalau kita lupa niatnya, di samping kita harus tetap tidak boleh makan dan minum, tapi puasanya tidak sah. Jadi kalau bapak-bapak nggak niat malamnya tidak niat, nah itu tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi puasanya tidak sah. Ini ikhtiyat, kehati-hatian ketika misalkan di awal puasa kita mengikuti madhab Imam Malik. Wa fawaiduhu. Nah, sekarang faidahnya puasa. Ini pelan-pelan. Wa fawaidus shaum. Apa sih faedahnya puasa itu? Ada 2 aspek di sini. Min nahiyatir ruhiyah wal madiyah. Aspek ruhani dan aspek material. Yang kelihatan, ada yang spiritual, ada material. Fasaumu ta'atur lillahi ta'ala. Puasa itu adalah taat kepada Allah. Patuh kepada Allah. Patuh terhadap perintahnya Allah. Maka ketika misalkan di ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kutiba. Dalam ilmu usul fikih kata-kata kutiba itu sama dengan furido, difardukan. Ini kan menunjukkan bahwa perintah. Ketika puasa itu adalah sebagai ketaatan kita kepada Allah, Allah menyiapkan yusamu alaihal mukmin. Orang mukmin yang melakukan puasa
maka diberikan pahala oleh Allah. Pahalanya yang bagaimana? Maftuhan la hududalahu, tidak ada batasnya. Ya, beda dengan kalau kita sholat itu akan ada pahalanya. Pahalanya jelas. Orang yang berjamaah maka kita mendapatkan berapa derajat? 27 derajat. Orang yang mengeluarkan zakat pahalanya, orang yang tidak ada. Tapi kalau puasa itu tidak ada batasnya. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu adalah untukku, wa ana azibi. Ya, saya akan balasnya. Jadi berapa tidak jelas. Pasti yang jelas tidak ada batasnya. Itu saking bagaimana puasa itu menjadi khusus ya, amal ibadah untuk orang mukmin yang diberikan pahala yang sangat besar, la hududalah. Kenapa? Karena Allah memuliakan terhadap puasa itu, dan orang yang melakukan puasa dia akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dari Allah. Berikutnya wastahaqqa dzulal jinan, berhak dia masuk surga. Min babi khassin, pintunya aja harus tertentu pintunya. Jadi betul-betul istimewa itu orang yang puasa itu. Masuk surga, dia mendapat keridhaan dari Allah, kemudian dia mendapat pahala yang tidak ada batasnya. Lalu dia masuk, dipersilakan dengan pintu yang tertentu yang orang lain tidak boleh masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Yang dikatakan di dalam hadis namanya royan ya, pintu royan, pintu royan. Nah, itu kehebatan orang yang berpuasa. Wa yubaidu nafsahu, dirinya dijauhkan min adzabillah, dari siksanya Allah. Diazabin neraka. Mau apa lagi coba orang buat? Asal syaratnya satu, ibadah itu. Ibadah itu syaratnya adalah dia ikhlas. Inilah yang sulit kita. Karena memang setan tidak akan masuk kepada hamba-hamba yang ikhlas. Saya akan sesatkan semua manusia itu, kata setan itu, saya sesatkan semua. Illa ibadatal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka ulama-ulama kan ada halakan nas, semua manusia itu akan rusak. Illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Orang alim rusak juga, tidak ada arti apa-apa. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu. Amil juga tidak punya apa-apa. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Ikhlas itu yang sulit kita. Kalau kita ikhlas, semua masalah selesai gitu. Yang membuat masalah itu siapa? Ya kita juga, ya. Tapi Allah yang mentakdirkan kita memiliki masalah. Maka kata Allah, kalau kita mau menyelesaikan masalah, kuncinya hanya dua. Apa? Kan ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Satu adalah dia dengan sholat, yang kedua adalah dengan sabar. Sabar, sholat, innala kabiratun, yang memang berat. Sholat illa alal khasyin ya, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Ini khusyuk ini yang kita repot. Apakah kita berpikir misalkan, pernahkah kita sholat pada saat ini dalam kondisi pernah nggak merasakan nikmat dan lazatnya sholat? Ini walaupun menurut fikih itu adalah sunnah, karena kalau diwajibkan harus. Mungkin semua kita batal semua itu. Tapi ada yang mengatakan wajib juga khusyuk itu. Tapi kita harus belajar memang khusyuk itu. Ada tipsnya memang, caranya untuk bisa khusyuk itu. Caranya ada memang beberapa orang mengatakan untuk bisa kita khusyuk itu, mulut kita berbicara, tapi yang mendengarkan adalah telinga. Jadi antara mulut dengan telinga itu harus kontak itu. Kalau pikiran yang kita pakai, nah kemana-mana Bapak sholatnya, jalan-jalan, mungkin lagi sholat, ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang ini. Kan tahu-tahu kita ingat, kok imam sudah assalamualaikum. Nah itu apakah sudah sampai saat ini kita bisa seperti itu?
Kalau Bapak mau ditolong oleh Allah, maka ya itu khusyuk. Nabi kalau punya masalah bukan curhat kepada siapa. Kalau sekarang kan curhat tuh di Facebook, di WA curhatnya kita sama Allah. Karena Allah sudah kasih tuntunan tuh. Kamu kalau minta pertolongan dengan apa? Bisabri wa sholat, dengan kesabaran dan sholat. Karena semua manusia itu akan diuji oleh Allah. Kenapa? Tapi diuji wabasyirus sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu kan nggak ada koneksivitasnya kan. Sudah dikasih ujian, ya harus sabar. Nah, itu mereka adalah yang mendapatkan petunjuk. Itu orang puasa itu pahalanya dijauhkan dari siksaan Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang kita lakukan maksiat itu. Tapi kuncinya adalah imanan wahtisaban, ya kan? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan orang yang melakukan puasa tapi imanan, ya iman wahtisaban, nananya minta pahala dari Allah semata-mata karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min, ya Allah yang akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka kenapa orang-orang mukmin selalu menanti-nantikan bulan suci Ramadan itu? Yaitu karena bulan yang memang tidak diberikan sama sekali kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kafaratun lidunub. Dari tahun, coba setahun kita melakukan dosa berapa ya? Kita nggak bisa hitung. Tapi dengan melakukan puasa, dosa-dosa yang telah kita lakukan itu hapus. Itulah hikmahnya kita. Bagaimana kita selalu menantikan bulan Ramadan. Tapi yang betul-betul, Kak, kita selalu berdoa kan, mulai bulan Rajab itu dikasih tahu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Dikasih tahu. Itu saking bagaimana kita menantikan bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan sebulan ini, sebulan puasa ini adalah menyia-nyiakan bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Itu satu. Berarti ini aspek apa? Ruhiyah, aspek spiritual. Kemudian wasaum madrasatul khuluqiyatul kubra. Puasa itu sekolah yang mendidik akhlak yang sangat besar. Ya tadarrabu bi'al mukmin. Orang mukmin akan dilatih selama bulan puasa itu. Apa latihannya? Jihadul lin nafsi. Kita berperang dengan hawa nafsu, melatih hawa nafsu. Kan kita biasa ya, dalam hal sehari-hari saja. Di bulan-bulan yang lalu kita makan, minum gak terkontrol kan. Tapi ketika misalkan di bulan Ramadan, makan, minum itu kan kita bisa mengontrol hawa nafsu itu. Karena setan itu kan masuk ke dalam kitab Ihya itu. Setan itu masuk ke dalam majrodam, tempat mengalirnya darah. Jadi setan sampai ke segitunya. Jadi dia ada di sekitaran hati kita itu, dikelilingi oleh setan. Terus goda lagi. Itu setan dipersempit dengan apa? Dengan ju. Itu lapar. Dengan lapar itu mempersempit peredaran darah sehingga setan itu tidak masuk. Maka kenapa di dalam hadis kan memang ada wasupidat asyayatinnya, dirantai. Apa betul setan itu dirantai? Lo tahu kenapa masih banyak orang yang melakukan maksiat? Masih banyak orang yang melakukan tidak puasa. Masih banyak yang melakukan misalkan hal kejahatan yang apakah itu setan? Apakah maksud dari itu? Ternyata dengan itu karena saking banyaknya amal-amal perbuatan di bulan puasa, pahala yang dikucurkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, sehingga setan tidak ada ruang gerak sedikit pun untuk melakukan hal itu. Itu yang dimaksud supidat. Jadi ada makna hakikat, ada makna majazi kalau dalam kajian kita. Itu melatih itu. Wa yata'awwadu bil insan khalqas sabri. Melatih manusia untuk sabar. Itu sabar. Jadi jangan ada lagi kata bicara sabar kan ada batas, nggak ada batasnya sabar, ya sabar.
Itu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang sabar. Maka ketika innallaha ma'as sabirin. Nah, itu banyak wali-wali Allah yang berkat kesabarannya dia memiliki derajat wali-wali Allah. Derajat wali Allah. Wa 'alal hawa'i was sada'id alladhi qad yata'arradu laha. Idh yajidut ta'am asyibit yatbahu amamahu. Di sini dikatakan kadang kita di hadapan kita ada makanan yang cukup banyak ketika berbuka. Bahkan anak-anak itu mulai siang hari kita sudah kumpulkan. Tidak hanya anak-anak, ibu-ibu pun sama. Bukanya apa? Jadi sudah di pagi-pagi udah dibeli. Ada yang tempe, ada yang tahu, ada yang daging, ada yang kolok. Jajanan-jajanan di mana-mana kan. Ya berkah itu bulan Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan saya kira nggak ada yang begitu. Kumpulkan semua di meja. Katanya, coba kalau kita tidak sabar melihat makanan yang enak-enak itu. Tapi kalau sudah maghrib, kan hanya seteguk air udah kenyang kita. Jadi jangan sampai kita itu adalah ketika berbuka itu setan masuk lagi. Dengan apa? Yang habisin makanan semuanya sehingga perut kita kenyang. Begitu panggilan adzan untuk sholat isya dan sholat taraweh, males. Sehingga ada orang ketika sholat taraweh, apalagi yang 23, tidur dia. Karena dia kekenyangan. Dikira sujudnya lama, ternyata dia tidur malah. Nah, itu berkah karena tidak mengikuti ajaran agama. Jadi secukupnya makan, minum itu yang dilakukan. Ini kan proses latihan. Ini menurut di sini ya. Nah, proses latihan yang puasa. Ya banyak lah dia hal-hal yang terkait itu. Wasaumu yu'allimu al-amanah. Puasa itu juga memberitahukan amanah dan intayan dari Allah Subhanahu wa taala. Fis sirri wal alani. Dalam keadaan dohir wal alani dan dalam keadaan dohir was fis sirri dan dalam keadaan rahasia. Ini puasa ini unik ibadahnya. Salah satu ibadah yang memang kita mau berbohong aja bisa kok, Pak. Ya. Kita sahur biasa sahur mah. Kita kerja karena mungkin kepanasan atau apa, bukalah di jalan. Nyampe ke rumah ditanya oleh istrinya, oleh anaknya. Pura-pura tidak puasa. Dengan badan kegentoyongan, lemes, ini kan bisa. Kemudian ini digagel. Ini kan sesuatu yang memang bisa kita lakukan untuk berbohong itu bisa. Tapi dilatih untuk bagaimana kita tidak berbohong dengan hal ini. Kita dalam sini katanya ini shawab itu ada amanat yang diberikan oleh Allah sehingga dalam kondisi sir dan kondisi terlihat dan tidak kelihatan itu adalah sama. Kenapa? Karena kita takut la raqiba 'ala shaib imtina'anit thayyibat. Karena tidak ada yang bisa mengintai kepada seorang hamba yang melakukan puasa itu illallah kecuali Allah SWT. Gak akan ada. Maka pantas kalau puasa itu adalah memang diberikan oleh Allah sesuatu pahala yang sangat istimewa. Nah, itu. Apalagi kata ketiga di sini. Wassamu yuqawi al-iradah. Puasa itu menguatkan niat. Wa yushahidu al-azimah, menguatkan tekad. Karena kalau enggak niat, tekad dan kuat, apalagi yang tadi teman-teman di sebagian negara sampai 20 berapa itu? 22 jam, Masya Allah, bisa kebayang itu. Tapi katanya karena niatnya yang luar biasa kuat, tekadnya yang kuat, maka dia bisa tuh melaksanakan puasa dengan baik. Dia coba kalau Bulgaria sepanjang hari nggak ada malamnya. Ya Allah, mau bagaimana coba? Berarti dia tidak ada malam ya? Tidak ada malam karena daerah utara kan ya? Iya itu. Jadi tetap aja siang. Itu ada negara, Bulgaria. Dalam kitab-kitab juga ada Bulgaria maksudnya. Itu sepi sepanjang hari. Tapi apakah fikih seperti itu syariat?
Berarti dia nggak makan dong kalau gitu kan. Nah itulah fikih di situ. Fikih itu adalah fluktuatif situasional. Al-ahkam yatatawwaru bil amkinah wal azminah. Hukum itu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak sakal kepada orang itu. Ya udahlah cari negara yang terdekat atau bisa atau kit di Makkah. Dia cari waktu yang dari Makkah. Ya bisa lakukan puasa. Nah, seperti itu. Jadi fikih itu nggak sakal. Kalau kita pikir sakal, akhirnya nanti repot. Maka kalau kita semakin tinggi ngaji, semakin kita tidak belajar, orang semakin terbuka. Kenapa orang yang daya pikirnya sempit? Karena tidak pernah ngaji. Karena dia yang dianggap itu aja yang benar. Jadi merasa benar sendiri. Nah, tapi kalau kita memperdalam ilmu, itu akan terbuka wawasan kita. Ya pikir seperti itu. Wa yusaidu ala safa'id dihni, dan membantu puasa itu terhadap beningnya hati. Itu kan hati itu kata Imam Al-Ghazali kan kayak sanaubar ya, kemudian yang sangat putih. Kalau kita berdosa itu kan dikasih titik hitam, totol, titik. Ketika misalkan kita tobat, hapus lagi. Jadi al-qalbu kal mir'ah. Hati itu bagaikan cermin. Yang kalau itu kan butek, nanti kita bisa hapus lagi. Dengan puasa itu bisa menjadi bening. Wa in qadil fikri, pikiran yang kuat. Maka nggak ada istilahnya puasa itu nyantai. Tidak ada. Mengurangi etos kerja kita, mengurangi pikiran kita. Justru dengan puasa itu menambah daya kekuatan pikiran kita. Ini menurut fikih begitu. Ada perkataan Luqman di sini kepada anaknya. Ya bunayya. Luqman, ya panggilan Luqman kepada anak itu pakai ya bunayya kan, dalam surat Luqman juga ada ya. Wahai anakku, idam tal'at al-ma'iddah namat al-fikr. Kalau perut kita penuh, maka akan tidur pikiran itu. Betul ya? Kalau kita penuh, kita kenyang, tidur kita pasti. Pikiran nggak akan ada itu. Makanya hawanya ngantuk ini. Saya yakin itu. Wa kharasat al-hikmah, tidak hanya itu. Terkekan hikmah, kearifannya itu terkekan. Maka kalau kita meminta petunjuk, meminta hikmah dari orang, cari orang-orang yang sering puasa, pasti akan bijak itu. Tapi kalau kita meminta kepada orang-orang penyang, pasti kearifannya tidak. Itu terlalu arif. Maka kata Luqman kepada itu, kalau orang udah penuh perutnya, terkekang tuh kearifan hikmah. Wa qadat al-a'dha anil ibadah. Seluruh anggota tubuhnya itu akan mengendor untuk melakukan ibadah. Karena kenyang. Jadi kalau kita itu jangan terlalu kenyang. Kalau perut kita itu kan ada 3. Porsinya itu diikutin untuk makan, untuk minum, untuk kotoran. Kan kita 3. Kalau semua kita untuk makan semua, sesek kan? Apa orang bilang orang dulu kemerkaan. Nah, itu yang terjadi secara kesehatan juga tidak bagus gitu. Maka sebelum kita juga sering melakukan misalkan puasa Senin Kemis, itu kan dalam rangka itu sebenarnya. Ini menurut Luqman kepada anaknya, saya kira bagus. Idam ta'latil ma'idah namat al-fikrah wa kharasat al-hikmah wa qa'adat al-a'dha anil ibadah. Itu puasa. Wasaum, puasa lagi. Yu'allimun nidam wal indibat. Puasa itu mengajarkan kita hidup teratur. Kok bisa hidup teratur ya puasa? Kenapa? Li'annahu yajbaru as-shaimu ala taqwilut ta'ala wa fi waqtin mahdudah. Karena seorang yang berpuasa itu dipaksa untuk memakan dan meminum di waktu yang tertentu.
Jadi hidup kita teratur. Maka kenapa ada makan kita teratur? Pagi, siang, malam. Orang Indonesia itu terbanyakan itu. Itu jadi setiap hari makan aja. Tahu-tahu mesti malamnya ada lagi undangan. Ya, salamatan, kemudian hajatan, ada salamatan rumah. Sebenarnya paling enak tuh di Indonesia. Ada tahlilan, jadi perutnya kenyang, gimana nggak kolesterol ya kalau itu. Katanya puasa ini di sini mengatur, bisa hidup teratur, karena kita akan berbuka atau kita mengambil makanan, minuman di waktu yang tertentu, yaitu waktu maghrib. Itu akan menunjukkan. Kemudian wasaum yusairu biwahdatil muslimin. Puasa itu adalah memberikan syiar, itu menjadi satu persatuan kaum muslimin yang kelihatan oleh mata. Mulai masyrik sampai maghrib, mulai ujung barat sampai ujung timur, itu adalah sama, semuanya adalah puasa. Kalau dia orang yang beriman, Bukanya sama nggak? Sama. Wa yufattiru fi waqtin, dalam buka dalam waktu yang bersamaan. Yaitu apa? Ya tenggelamnya matahari, bukan waktu ininya ya. Karena bisa berbeda. Tenggelam matahari, karena waktu puasa itu kan melalui matahari, terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Ketika matahari tenggelam semuanya, pada berbuka tuh, walaupun jamnya bisa berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa katanya puasa itu adalah yusailu biwahdatil muslimin, itu menunjukkan bahwa orang muslim itu harus bersatu. Dari puasa ini bisa menunjukkan begitu. Kenapa? Li'anna rabbahum wahidun, karena Tuhannya adalah satu, yaitu Allah. Wa ibadatuhum wahid, dan ibadahnya memang satu kepada Allah. Ini adalah hikmah daripada puasa itu. Wa yanmi as-sawm fil insan fi atyabatir rahmah wal akhwah. Puasa itu juga menambah manusia emosi, sifat lemah lembutnya. Itu kan kalau emosi terus, jadi ada satu kontrol yang mengontrol kepada lemah lembut kita. Kalau puasa kan memang lemes ya. Ya kan, bahas suaranya juga. Kalau teriak-teriak kita bisa diyakinkan itu puasa apa enggak. Tapi rahmahnya, karena hati kita, coba Bapak selamat rasakan kalau kita puasa. Jadi sifat kasih sayang itu akan muncul, sifat persaudaraan akan muncul, saling rasa, saling menanggung, saling menolong antara orang-orang sesama muslim akan muncul. Bagaimana misalkan satu dengan yang lain, kita ada yang memberikan buka puasa. Kalau kita di Mekah, di Madinah, nggak usah mikir bawa uang, Pak. Kalau kita di Mekah, di Madinah, kalau kita puasa, nggak usah mikir bawa uang. Itu kalau sebelum puasa udah disediain. Ada yang jadi jor-joran mereka itu kalau sedekah, kalau pas mau berbuka puasa. Itu kalau kita uangkan mungkin bisa menjadi satu itu sekitar 40 ribuan. Itu banyak, ada yang korma, ada yang roti, udah kenyang itu. Sahurnya udah enak, bukanya udah enak. Maka betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwa dan nas, paling dermawannya manusia lapsiaman fi Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Jadi Nabi itu kalau memiliki sesuatu karihil mursalah, pagi ada, mungkin beberapa detik sudah tidak ada. Karihil mursalah, bagaikan angin yang terhembus lepas cepat begitu saja. Maka di mana-mana kita memberikan tajil, memberikan ini, itu dalam rangka itu sebenarnya. Kan bisa itu tuh, bisa saling menolong antara satu dengan yang lain. Karena yang terpenting adalah bukan masih uang sekian juta, sekian ratus juta, tidak. Tetapi bagaimana perutnya dia bisa kenyang dulu. Kalau dia perutnya udah kenyang kan sudah terpenuhi itu. Fayudafi'u isabil ju, maka merasa laparnya dia sudah terpenuhi. Karena yang terpenting adalah itu katanya. Wasaum fi'lan, dan puasa secara real, yujaddidu hayatal insani bitajaddudil khalaya. Puasa itu secara realnya adalah dia memperbaharui kehidupan manusia. Kehidupan manusia bagaimana? Bitajaddudil khalaya, dengan barunya sel-sel tubuh kita. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu adalah menjadi baru lagi.
wa tarhi masyakha minha, dan membuang sesuatu kotoran yang ada di dalam diri kita dengan puasa itu. Ya, ini dipraktekkan oleh mungkin para dokter spesial itu belum praktekkan itu. Wa iradatil maidah, memperenak perut kita kan menjadi enak. Wa jihadil hadmi, dan sistem pencernaan itu menjadi teratur. Itu puasa. Wa himyatil jasadi, dan mengurangi makanan yang masuk ke dalam badan kita, diet lah bahasa kita. Wa himyatil jasad, kan diet. Kan orang juga perempuan paling senang tuh kalau ya sebenarnya puasa aja. Itu juga akan mengurangi badan kita dengan puasa. Ada wali-wali Allah itu dia puasa seumur hidup. Ada yang bukanya hanya cuma seteguk air saja. Ada yang bukanya itu tidak pakai lauk, tidak pakai tidak pakai lauk, hanya nasi doang. Itu tirakat riyadhahnya mereka itu. Jadi pantas kalau doanya diijabah oleh Allah. Memang orang puasa kan paling makbul diijabah oleh Allah. Salah satu la turaddu du'atuhunna. 3 orang yang memang tidak ditolak doanya oleh Allah. Salah satunya adalah as-shaimu, orang yang puasa, atau yumtirna, sampai dia berbuka. Maka kalau kita lagi puasa, berbanyak tuh doa. Berbanyak aja doa kepada Allah. Karena doanya orang yang berpuasa, kalau puasanya bagus, jelas dia akan tidak ditolak doanya oleh Allah. Yang kedua adalah al-imamul adil, orang yang memang seorang pemimpin yang adil, doanya tidak ditolak oleh Allah. Wada'batul madlum, yang ketiga adalah orang doa yang teraniaya. Doa yang teraniaya, doanya tidak ditolak oleh Allah. Jadi kita kesempatan, maka kita banyak berdoa. Lasyaman fi sulusil lail, lasyaman di waktu sepertiganya malam. Jadi orang mukmin itu memang memiliki keistimewaan tempat dan waktu diijabahnya doa, dan situasi diijabahnya doa. Kita situasi lagi berpuasa, ini dijabah doanya oleh Allah. Wa tahallus minal fudalat, ini dari sisi kedokteran berarti ini ya. Wa tahallus minal fudalat, dan selamat dari kotoran-kotoran al mutarassibah, yang mutarassibah itu mengendap, yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang mengendap, kotoran-kotoran terbuang. Tapi kalau porsinya adalah hanya ganti ke malam aja, siang ganti ke malam, sama saja. Kalau makannya banyak kemudian langsung tidur, itu akan ini lagi. Jadi jangan, harus teratur. Maka muncul dari situ jamur-jamur yang ada hilang juga. Kelembaban allati tataraka latimah, yang bekas dari makanan dan minuman itu akan hilang semuanya dengan puasa. Maka pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumu tasihu. Hadis itu kan terkenal ya. Sumu tasihu. Puasalah kalian, tasihu maka sehat. Nah, sehat. Itu yang ada di situ. Ada yang mengatakan seorang dokter Al-Ma'idah, seorang dokter ya, seorang Al-Haris bin Kaladah namanya. Al-Ma'idah Baitudda. Perut itu adalah rumahnya penyakit katanya. Tapi wal himyatu rasul lidawa, sementara menjaga atau mengurangi makanan itu adalah sumber dari segala obat. Jadi sebenarnya sumber obat itu yang mengurangi makanan yang ada masuk ke dalam perut. Nah, dengan puasa itu begitu. Karena sumber penyakit itu ada dalam ma'idah. Sumber penyakit itu pasti ada dalam perut. Nah, ini dari sisi kedokteran. Oleh karena itu puasa itu faedahnya ternyata banyak. Ada yang dari sisi spiritualitas tadi, ada dari sisi material. Jadi madiyah dengan ruhiyah. Kemudian dalam puasa itu ada hal-hal yang penting kita ketahui, sesuatu yang terjadi di bulan Ramadan. Apa sesuatu kejadian yang sangat penting yang terjadi di bulan Ramadan? Tentunya kita
biasa di tanggal 17 bulan Ramadan kita memperingati apa? Nuzulul Quran. Itu kan turunnya Al-Quran, itu adalah sebagai kejadian penting yang memang ditunggu oleh manusia. Untuk Al-Quran itu turunkan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia yang bagaimana? Karena kita juga manusia. Dengan Al-Quran biasa-biasa aja mungkin. Karena kita tidak benar dengan yukinun yang memang meyakini terhadap kebenaran Al-Quran. Kalau tidak meyakini terhadap kebenaran Al-Quran, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Al-Quran itu hudan linnas? Allah juga begitu mengatakan kepada orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah memang memberikan petunjuk. Saya yakin bahwa Al-Quran adalah satu pedoman hidup kita. Maka menjadi satu karena dalam bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah Ma'arakatul Badrul Kubra, yaitu perang Badar. Nah, ini kita lihat sejarah. Perang Badar itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Tepatnya adalah di hari Jumat tanggal ke-17 di bulan Ramadan. Jadi orang kalau kita pikir ya, Ramadan dia puasa. Kemudian dia melakukan perang. Fisiknya kira-kira lemah apa enggak? Lemah kan ya? Pasti lemah. Tapi kenapa orang-orang muslim ketika itu adalah fisiknya kuat-kuat. Jadi tidak ada pengaruhnya kalau mengatakan bahwa puasa itu mempengaruhi terhadap kinerja etos kerja, lemas, tidak ada. Karena justru tadi dikatakan puasa itu menambah semangat. Perang Badar itu menambah tenaga yang luar biasa. Padahal kita tahu perang Badar itu musuh kita adalah 1000. Kita hanya orang mukmin sekitar 310 orang. Jadi kita hanya melawan 1000 orang kafir. Orang kafir itu 1000 dengan senjata lengkap. Sementara orang muslim 310 orang itu pun dalam kondisi puasa. Kita bisa dibayangkan itu mungkin nggak kita perang dengan mereka dalam kondisi puasa. Nah, itu. Tapi berkat pertolongan Allah hanya perang Badar itu terjadi dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena tidak hanya orang muslim, malaikat diturunkan oleh Allah untuk membantu orang-orang muslim melawan orang-orang kafir Quraisy. Itu terjadi kapan? Bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Itu hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Sehingga Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar sementara kalian dalam keadaan lemah. Fattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tashkurun. Kalian bersyukur semuanya. Itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, itu hal yang penting di bulan Ramadan. Yang kedua ada Fathu Mekah. 3 ya, Fathu Mekah. Fathu Mekah itu adalah itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Nabi setelah beberapa tahun akhirnya dia bisa masuk ke kota Mekah, tetapi masuknya Rasulullah ke kota Mekah itu tidak ada pertumpahan darah sedikit pun, dan kaum muslim membawa pasukan kurang lebih 10.000 waktu itu. Ya, melawan sebenarnya ketar-ketir juga kafir musyrik, orang-orang kafir. Akhirnya Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan di hari Jumat di tanggal 21 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Itu bulan Ramadan juga. Sehingga waktu itu semua patung-patung yang ada di Ka'bah dihancurkan oleh kaum muslimin. Jadi waktu itu kan Ka'bah itu ya banyak berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang berikutnya sesuatu yang terjadi adalah perang Tabuk. Perang Tabuk ya. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sayyidina Ali karramallahu wajhah ke Yaman. Yaman ya. Yaman itu kan di sebelah selatan Mekah. Di sebelah selatan Mekah
Rasulullah mengutus Sayyidina Ali sehingga di Yaman tersebarlah Islam itu. Kapan? Di tahun ke-10 di bulan Ramadan juga. Ramadan. Kemudian ada lagi hadmu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid seorang sahabat yang kita kenal, dia menghancurkan berhalanya, yaitu di daerah Nakhlah, satu kampung yang di situ orang pada menyembah yang kita kenal berhalanya adalah Uzza. Berhala Uzza itu yang gede yang disembah oleh mereka, tapi kemudian pada bulan Ramadan itu ada dihancurkan oleh sahabat Khalid bin Walid. Itu terjadi di bulan Ramadan. Simbol Tuhannya orang-orang Quraisy itu Uzza. Lata wal Uzza ini berada. Nah, lalu di bulan Ramadan juga bagaimana Taif. Taif itu kan termasuk orang yang membangkang. Daerah Taif, kalau bapak-bapak mungkin ke Mekah, kemudian biasa kita kadang diajak jalan-jalan ke Taif, satu daerah yang memang agak subur, jadi tidak gersang, sayuran ada di situ banyak. Itu Taif yang dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hijrah ke Taif, tetapi tidak diterima oleh Taif. Nah, ketika bulan Ramadan di tahun ke-9 itu ditaklukkan, lalu dirobohkanlah yang namanya berhala namanya Lata itu satu berhala tuh yang disembah oleh kaum Sakif, dirobohkan juga waktu itu, dan di bulan Ramadan. Nah, kemudian banyak kasus yang terjadi, misalkan lagi perang Jalut yang ada dalam Jalut dan Tolut. Nah, itu bulan Ramadan. Kemudian Fathul Andalus itu apa? Waktu itu peperangan Spanyol. Itu ada terjadi di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang memang penting menjadikan sebuah peradaban orang muslimin itu ada terjadi di bulan suci Ramadan. Ini apa maksudnya? Jadi ternyata dari sisi ini bulan Ramadan tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi bagaimana bulan Ramadan jadi secara kolektif, sehingga muncul beberapa kejadian yang justru di bulan Ramadan menjadi sesuatu yang waktu yang barokah, waktu yang memang bisa memenangkan segala hal. Itu terkait hal-hal yang terkait di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya masuk ke puasa itu kita harus menjaga dari sesuatu yang membatalkan terhadap puasa. Ini penting mungkin ya. Sebelum kita jelaskan. Nah, sesuatu yang membatalkan terhadap puasa itu saya mengkaji dari madhab Syafi'i dulu. Nah, jadi madhab Maliki, madhab Hanafi, Hambali itu berbeda. Nah, kalau Syafi'i itu dia membagi yang membatalkan terhadap puasa itu dua. Ada naupun yujibul qada, ada satu macam yang memang dia ketika kita batal puasa wajib qada saja. Ada wa naupun yujibul qada wal kifarah. Ada satu macam yang memang kalau kita batal maka mewajibkan qada, tapi wajib kifarat juga. Yang pertama adalah sesuatu yang merusak puasa tapi wajib qada saja. Apa? Pertama adalah usulu syai'in madiyin ainin ilal jawab. Jadi ada masuknya sesuatu yang bersifat materi benda masuk ke dalam perut kita. Walaupun katanya walaupun sedikit. Contoh bagaimana walaupun sedikit? Ada bekas sahur di kita di sini. Maaf ya. Sahur kan sedikit tuh. Kemudian kita telan gitu. Kita telan. Lumayan sahur jam masih jam 8. Kita telan. Batal itu sudah. Nah itu contoh
atau yang baik yang bisa dimakan atau tidak. Contoh apa? Hal yang tidak bisa dimakan. Turab, apa istilah turab? Tanah. Itu katanya. Kemudian hisa, kerikil, atau kita makan kerikil atau turab atau debu. Itu juga batal. Jadi baik yang biasa dimakan ataupun tidak dimakan. Kemana masuknya? Masuknya adalah melalui pintu-pintu yang terbuka di dalam anggota tubuh kita. Apa? Alfamu, mulut. Itu kan terbuka tuh. Mulut. Kemudian al-ampu, apa? Hidung, kolong. Udhun, telinga. Kemudian kubul. Apa kubul itu? Kemaluan. Itu maluan. Kalau ada sesuatu yang masuk kepada mulut, hidung, telinga, kubul maupun dubur, nah itu sudah batal. Maka zaman dulu kenapa? Kamu jangan mandi di kali. Dulu zaman dulu nggak ada kolam renang Pak saya. Yang kali di lagi puasa, nanti batal yang puasa. Ya memang benar juga, takutnya misalnya ada air masuk ke dalam telinga kita, kemudian hidung kita. Atau zaman dulu kan sengaja kita dibak, pura-pura padahal minum, atau pura-pura berkumur padahal minum dikit. Ini namanya bocah. Ya kan, penting kelihatan puasa. Itu memang ada batal. Yaitu masuknya sesuatu yang berbentuk materi ke dalam perut kita melalui sesuatu yang terbuka dari anggota tubuh kita. Ada yang tanya ke saya, gimana Ustaz? Ya batal. Karena kita menghisap tuh. Nah, itu kan mengandung itu. Memang ulama ada yang mengatakan ain, ada yang mengatakan enggak. Ya kita pilih yang ain aja. Pilih yang memang itu adalah berbentuk benda, gitu kan. Nah, itu batal. Atau wajurhi dima. Ada luka di otak, kemudian kita basuh dengan air, nanti itu bisa masuk ke dalam perut katanya. Nah, itu menurut Syafi'i itu juga bisa membatalkan. Tentunya membatalkan itu semuanya idakana amdan, apabila sengaja. Gimana kalau dia sengaja? Nah, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Itu maksudnya. Jadi kalau ada misalkan ada sesuatu masuk ke dalam perut kita tapi tidak sengaja, yang tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Contoh, memang di awal-awal biasanya kita sarapan tuh pagi-pagi. Lupa, ini memang lupa, benar-benar lupa. Ya, kita di meja makan, ternyata masih ada mungkin sisa sahur tapi lupa. Kita makan. Begitu makan, selesai, kasih tahu oleh anaknya. Makanan karena ada puasa. Masya Allah, teruskan aja dah, jangan sampai begitu. Lepas itu semuanya, tapi tidak batal itu puasanya. Jadi kalau dia lupa, itu tidak batal. Atau dipaksa. Ayo, kamu makan tuh. Ini kita misalkan dipaksa, ayo kamu makan itu. Kalau nggak dipaksa bunuh, misalkan makruhan itu dipaksa, maka tidak batal puasanya. Tidak batal. Oh jahil atau tidak tahu, saya kira memang itu tidak membatalkan. Wah, tapi nggak mungkin ya. Kalau saat ini itu mungkin bagi orang yang tidak ada dakwah, tidak mengenal dan tidak ada pengajian, tidak ada apa-apa ya. Kalau dia tidak tahu bahwa itu tidak membatalkan, ya nggak batal. Jadi kaidahnya atau qaidnya itu halal yang itu bila disengaja. Tapi kalau misalkan lupa atau dipaksa atau memang tidak tahu, tidak tahunya mungkin karena dia baru masuk Islam, itu bisa tuh. Atau mungkin dia baru masuk Islam, mungkin memang tidak tahu. Nah, itu tidak apa-apa. Atau katanya dia hidup di alam liar, di alas, itu yang jauh dari ulama. Saya kira kalau saat ini nggak mungkin, sulit. Nah, itu tidak batal. Ya Ustaz, kalau ada ini yang disebutkan liur, apa liur itu ya? Ludah yang ada di dalam mulut, boleh nggak kalau kita telan? Boleh. Lidahnya yang bagaimana? Ludahnya at-tahir al-khalis, yang murni, tidak ada sisa-sisa makanan sedikit pun. Maka dianjurkan kita sebelum sholat subuh atau setelah sahur itu kita nyikat supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita.
Jadi kalau kita ada liur di dalam mulut kita itu bisa kita telan. Wala yubtiru bibal'i raiqihi wala yubtiru bibal'i raiqihi at-tahir al-khalis min ma'adin. Dari ludah yang keluar memang dari keluarnya dari ma'id, dari dalam gitu. Dari dalam perut. Berbeda dengan dari luar. Nggak boleh ludah juga dikeluarkan. Mohon maaf kami di sini batas gigi ini kan batas dohir di sini Pak. Gigi. Nah, kalau sudah ludahnya di luar gigi itu sudah dohir. Kalau kita telan itu yang batal. Tapi kalau masih ada di luar di dalam gigi tidak batal. Jadi dohir itu ini. Jadi jangan sampai ludah keluar dari gigi kita. Nah, itu begitu. Wa kadzalika la yubtiru bibtila'i ma baqiya minat ta'ami bainal asnani bi ghairi qasdin. Nah, ini yang saya tadi maksud. Tidak batal puasanya juga kalau menelan sesuatu sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita kalau tidak sengaja. Kalau sengaja batal. Kalau nggak sengaja, saya bilang tidak batal. Nah, ini ada bekas sahur di sini. Nggak sengaja, ya Allah mau bisa keluarkan ternyata masuk. Nah, nggak batal itu ini. Kalau dia tidak sengaja. Wa yubtiru bitanawulid dukhani al-ma'ruf. Nah, ini ada nih. Maka batal puasanya dengan merokok. Merokok ini menurut Wahbah Zuhaili ini batal. Wa tanbako seperti tembakau. Ini bahasa Arab tembakau juga sama tambak. Wa nusyuk. Wa bi wusuli syai'in ila batinin dibagi wal batni wal am'ai wal mathanati wa bil hiknati fil ihlil. Obat Pak, batal itu puasanya. Kalau masuknya lewat bolongan-bolongan tadi. Kalau masuknya lewat otot nggak batal. Maka Bapak yang divaksin ya, itu nggak batal. Nggak ada masalah. Karena dimasukkan dari otot, bukan dimasukkan dari bolongan-bolongan yang ada di otot. Kalau dimasukkan, mohon maaf dari kubul, kan ada tuh yang obat mikrolak ya, dimasukin ke dalam kubul kita, maka batal. Nah itu. Ada pertanyaan, kalau saya mohon maaf mupil, batal nggak sih mupil? Kan ada juga ya, mupil. Gitu. Ya, asal kamu jarinya masuk ke dalam perut kamu, batal itu. Ya, mungkin begitu. Ya kalau ada upil ya buang lah. Ya, jangan dibiarkan, nggak apa-apa, saya nunggu buka misalnya. Jangan sampai begitu gitu. Itu keterangan juga. Nggak apa-apa. Gitu. Itu orang dulu saking ihtiyatnya gitu kan. Nggak boleh kamu kentut dalam air, ya kan? Iya kan gitu kan ya Pak. Kalau kita renang, kalau nggak boleh kentut katanya. Gimana kalau muka kuat atau nggak boleh BAB, nggak boleh BAB kamu kalau puasanya nanti batal. Itu kan saking hati-hatinya. Kalau nggak kuat, gimana itu? Ya sampai nahan mulai pagi sampai sore, mati kita. Nah itu seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Yang batal ini rokok, masukkan obat, wabit taktiri fi batinil uduni. Tetes, obat tetes, mohon maaf Pak. Obat tetes, taktir, dimasukin ke telinga, ini batal. Oh kalau begitu yang memasukkan air, ya kan? Gimana batal apa enggak tuh? Masukin aja kita. Kan ada kalau kita kemasukan air, dimasukin lagi air kita. Nah, batal nggak yang begitu? Nah, kalau memang bedoror, mohon maaf, itu penyakit, kan kalau dibiarkan nanti, mohon maaf jadi penyakit ke telinga, nggak apa-apa. Hal itu. Tapi kalau sengaja tetesin, nah itu batal bibatil wudu. Kalau mata, bagaimana kalau mata? Nah, kalau mata, karena mata tidak termasuk tuh bolongan. Tadi masuk bolongan apa enggak Pak? Mata? Enggak kan? Tidak termasuk. Jadi tetes tidak masalah itu. Karena tidak masuk bolongan-bolongan yang terbuka di anggota badan kita. Kalau lihat ini ya. Wa bidkhali audin wa nawi libatinil udun. Di anna kulla dzalika jawbun wa qad wasala ila min fadil, yaitu karena nanti akan masuk ke dalam jawf pada perut kita. Wala yaduru wusulud duni ilal jawf, dan tidak apa-apa masuknya minyak. Nah, kita pakai minyak Pak. Kan kita menghirup tuh. Ya,
menghirup bitasarbil masami, supaya menyerap yang ada di pori-pori badan kita. Mungkin pakai balsem atau mungkin menghirup apa itu yang namanya minyak ya, atau aromaterapi. Nah, betul, aromaterapi nggak batal. Benar, tidak apa-apa. Jadi parfum gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Parfum. Kita kan sering masuk angin kalau udah tua. Ya kita pakai braster, pakai apa gitu kan. Nggak apa-apa. Ini menurut sebab bahasa gitu. Walayaduru usul ini ilal job kita serabil dengan menyerapnya sesuatu yang masuk ke dalam pori-pori badan, itu nggak ada masalah menurut beliau ya. Iktihal itu apa? Celak. Nah, celak itu kan memang punya faedah untuk menjernihkan mata, Pak. Celak itu. Zaman dulu kita mungkin pernah sering pakai celak, sekarang nggak dipakai oleh orang-orang. Dia pakai celak, laki-laki memang boleh, Pak. Jangan perempuan aja. Perempuan, laki sama, boleh pakai celak. Itu memang faedahnya untuk menjernihkan mata. Kenapa? Annahu sallallahu alaihi wasallam karena yaktahilu bil ismit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan celak dia dalam kondisi puasa karena belekan. Supaya tidak belekan. Nah, ini dalam kondisi puasa. Fala yukrahu al-iktil liswaib. Tidak apa-apa. Jadi kalau begitu saya bilang tadi tetesan apa yang di mata itu untuk memperbening mata tidak apa-apa. Kalau kena satu itu, kedua bukan bolongan. Saya pahami Pak ya. Nah, kadang kita begitu juga. Ada saya sering nanya, tapi kan ada ibaratnya nih, ada keterangannya maksud saya. Yang kedua, ini masih fikih Syafi'i. Ibtila'un nukhamah, menguntal atau menelan riak. Menelan riak itu batal. Ya, apa yang disebut riak ini katanya? Ma yanzilu minar ra'si awil jawb. Sesuatu yang turun dari kepala atau dari perut kita. Jadi kan dari otak itu kan ada riak itu. Maka amma law jarat binafsiha wa ajjaja min majha. Kalau dia mengalir dengan sendirinya tapi sulit untuk mengeluarkannya, maka tidak batal itu riak. Tapi kalau masih bisa dikeluarkan riak yang ada di dalam ini, maka keluarkan. Dan kalau kita untal atau kita telan, maka batal puasa. Itu riak. Itu. Kalau kita mampu untuk mengeluarkan. Itu. Ini kita sering banyak tuh, aneh ya kan? Kalau puasa banyak aja riak aja. Kadang gitu. Memang kena faktor kena nggak makan jeda sehingga turun itu yang dari otak itu ke sini. Maka keluarkan, tapi keluarkannya jangan di tempat sembarangan. Kadang-kadang kita lagi ini apa puasa misalnya, nggak boleh juga kali. Ya teratur, maka sunnah ke tanah kemudian dikubur lagi sama tanah supaya tidak kelihatan jauh. Nah, yang ketiga sabqul madmadah, terlanjur air berkumur. Mohon maaf, kita lagi berkumur nih, terlanjur masuk ke dalam perut kita, ada deh, masuk terlanjur, mohon maaf, itu nggak batal. Tapi jangan terus-terusan. Nah, kalau terus-terusan aja itu pasti kita berkumur, ya Allah terlanjur ke sini. Nah, itu rezeki dari Allah memang gitu. Apalagi pas siang hari, gitu kan. Maka tidak boleh lagi berpuasa berkumurnya keterlaluan. Itu hukumnya makruh. Kita lagi berpuasa berkumurnya keterlaluan, gitu ya, men. Sampai air gini-gini kan kayak anak-anak, kayak gitu. Jangan sampai begitu. Nah, itu kalau yang tidak keterlaluan maka tidak batal. Karena itu bukan kehendak sendiri tapi terlanjur masuk. Yang keempat, al-istiqo'atu, berusaha untuk muntah. Jadi muntah itu batal kalau disengaja. Emang ada muntah yang disengaja? Ada. Contoh, kita masukin sesuatu gini, sampai keluar muntah kita, batal ya. Gimana Ustaz kalau misalkan saya perjalanan mabok, kan tahu mabok ya? Keluar muntah kita dari dalam.
Itu ulama tafsir hukumnya. Tafsir itu berbeda-beda begini. Kalau bekas muntahannya itu ada sesuatu lagi yang masuk ke dalam perut kita, maka batal. Tapi kalau tidak ada yang masuk lagi ke dalam perutnya, maka tidak batal. Nah, itu karena ada hadis memang yang mengatakan man darau alqai wa wasa'in falaysa alaihi qada. Jadi kalau memang dia memang muntah tanpa disengaja, ya pengen muntah aja gitu, kayak mabok gitu. Sementara dia maka tidak batal puasanya, tidak wajib qada. Yang batal itu adalah mengeluarkan muntahan itu dengan sengaja. Nah, itu. Ini jarang yang begini ya. Nah, tapi kalau kita bepergian mabok, nah itu sering. Tapi kan saya bilang lihat dulu bekas muntahnya itu sisanya masuk nggak ke dalam rongga perut. Kalau rongga perut ya batal. Tapi kalau tidak ya lanjut. Nah, itu tinggal berkumur dibersihkan. Yang kelima menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i al-istimna'u, mengeluarkan sperma. Lagi nggak ada kerjaan ya. Al-istimna'u, mengeluarkan, ini mah kalau memang dia mengeluarkan air sperma tanpa jima ya, bahasa anak-anak sekarang kan onani. Nggak ada kerjaan onani bulan Ramadan. Kan roja biadihi, seperti yang mengeluarkan dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya. Maaf sampai ini maksud, mohon maaf ini mendetail karena fikih ya. Jadi kalau mungkin ada agak vulgar, mana fikih. Bagaimana kalau yang begitu batal nggak? Batal bahasa. Jadi kalau maka dalam fikih menghayal batal nggak bisa? Secara fikih nggak batal. Secara fikih. Tapi kalau ilmu tasawuf ya batal. Kenapa? Memikirkan, menghayal sesuatu yang bisa merupakan lagi bulan puasa menghayal bisa gitu. Walaupun secara fikih nggak batal, tasawuf kan batal karena dia mengandung maksiat. Nah, itu. Ada pertanyaan ke saya itu. Gimana kalau mencium suaminya misalnya? Batal apa enggak? Tidak batal kalau ciumannya kasih sayang. Tapi kalau ciumnya syahwat, saya bilang sampai mengeluarkan, mohon maaf tadi air mani, maka batal. Jadi wa khurujul mani bilamsin, mengeluarkan mani bilamsin wa qublatin, dengan diraba atau dicium atau bila tanpa ada hail liana injal mubasyar. Nah, ya batal juga. Wala, ini ada di sini. Wala yubtiru bi injalil mani bi fikrin, tidak batal puasanya dengan mengeluarkan mani dengan menghayal. Ini fikih Pak, fikih. Kalau menurut saya jangan dilakukan. Karena yang puasa itu bukan hanya itu, tapi pandangan mata, telinga, semuanya anggota tubuh adalah puasa. Itu yang karena hal itu bisa menghilangkan pahala puasa, pahalanya. Buat apa kita seharian menahan haus dan lapar sementara kita tidak memiliki pahala puasa? Kam min shaimin laisa min siyamahu laisa min siyamihi ilal jual atas, kan gitu ya. Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa hanya haus dan dahaga, menahan haus dan dahaga saja. Ini puasa orang yang tahap kedua adalah puasa saumul khawas, puasa yang istimewa. Karena ada yang puasa umum, ada puasa istimewa, ada puasa yang sangat istimewa. Apa sangat istimewa? Bahwa tidak ada terbesit di dalam hatinya hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Itu para wali itu yang itu. Para nabi, para wali, kita nggak akan mungkin di situ. Itu batal. Yang keenam, ayat tabayyana al-ghalatu bil akli naharon bisababit tulu'il fajri aw li adami ghurubi samsi. Yang jelas-jelas salah bil akli pada memakan sesuatu di siang hari. Oh gini, maksudnya begini. Ini banyak ingin merebot tidur, tahu-tahu mungkin bangun tidur, lihat jam enggak, tahu-tahu ngambil mic langsung aja adan maghrib. Iya, ya mungkin bisa jadi kejadiannya. Ternyata yang dilihat jamnya mati jamnya.
Orang sudah pada buka puasa itu gimana itu ya? Walaupun yang berdosa begini, tapi yang itu batal nggak puasanya? Batal. Kalau memang pas dilihat salah ternyata bukan gitu. Ini maksudnya begitu. Jadi yang jelas-jelas salah dia berbuka bukan pada waktu berbuka. Salah. Nah, maka batal itu puasa. Jadi makanya hati-hati ketika mau buka, hati-hati betul enggak. Ini saking ihtiyatnya ulama kan ya. Hati-hati kalau ketika mau maghrib betul-betul diyakinkan bahwa itu sudah berbuka. Karena kalau kita salah itu seluruh orang kita bisa batal puasa. Itu saking hati-hatinya. Maka kalau sahur ada ihtiyatnya, ada imsaknya kan ya. Ini kalau buka kan nggak ada gitu namanya. Nah itu. Jadi jangan sampai kita ngikutin TV. Kita misalkan di sini ikut TV-nya TV Surabaya atau radionya Surabaya misalnya yang 5:30 udah buka gitu. Nah itu ya banyak kejadian begitu. Gimana yang begitu? Ya kan tetap batal itu bahasanya. Ini maksudnya begitu. Ya tabayyanal ghalat bil akli naharat bisabab itu atau sebab terbitnya fajar atau tenggelamnya matahari. Kenapa? Ada kaidah fikih idla ibrata bid-dain bid-dan al-bayyinu khat. Karena tidak dianggap katanya dengan dugaan yang jelas-jelas salah gitu. Kaidah fikihnya itu la ibrata bid-dan al-bayyin khat. Kaidah fikih. Yang ketujuh yang terakhir menurut beliau Madhab Syafi'i ya. Yabturu bitru'il junun. Batal puasa dengan gila. Mohon maaf, kita sudah sholat asar atau jam 5 tahu-tahu dia gila. Gila. Gitu. Batal nggak? Batal. Atau murtad, alhamdulillah. Murtad batal. Atau head. Nah ini head. Head itu batal. Jadi ketika istri kita atau anak kita yang sudah dewasa head di bulan puasa begitu. Puasa keluar head maka batal puasanya. Boleh nggak makan dan minum? Nah ini yang kita karena sebagai ini menghormati jangan makan dan minum sampai dia mati berbuka. Nah gitu. Ini memang kewajiban imsak nanti sama dengan niat yang lupa tadi. Niat kita lupa puasa kan kita harus imsak. Kewajiban imsak, kewajiban juga menahan batal puasanya juga. Nah inilah menurut Mazhab Syafi'i yang banyak dipakai di kalangan Indonesia. Mazhab Syafi'i sesuatu yang bisa membatalkan terhadap puasa. Dan ada lagi satu memang yang mewajibkan terhadap qada, tapi ada kifarat, ada takzir. Apa? Ini yang berat nih buka puasa yaitu dengan apa? Dengan mohon maaf jima. Siang-siang kuat kali misalnya jima batal puasanya. Di samping batal kita didenda juga membayar kifarat kita kifarat puasa. Itu mungkin beberapa hal yang mohon maaf ini menjadi introspeksi, menjadi satu ilmu bagi kita di sela-sela menjalankan ibadah puasa yang bermanfaat. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Nah. Waalaikumsalam. Menyikat gigi menggunakan pasta itu batal atau tidak? Ya baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua berbekam pada saat puasa itu batal atau tidak? Ya. Yang berikutnya langsung aja. Baik. Sudah. Oh, ada satu lagi. Ya, saya. Iya. Khawatir nanti nggak ada rasa. Iya, baik. Baik, Pak. Kalian aja, Pak. Hampir sama tapi terkaitnya dengan apa?
Tadi kan provokasi enggak, tapi Iya. kalau yang infus itu bagaimana? Baik. Kemudian untuk donor dan yang mendonor dan yang didonor itu hukumnya bagaimana kalau dalam Oh ya. darah? Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Yang pertama adalah terkait sikat gigi. Yang membatalkan itu kan tadi usulus syai'in madin. Jadi sampainya satu benda yang bersifat materi ke dalam perut kita. Sikat gigi boleh apa enggak? Boleh-boleh saja, tapi pakai odol. Itu kan? Pakai odol boleh apa enggak? Boleh-boleh. Saya di pondok dulu begitu, boleh-boleh aja. Selama ini tapi harus ada ihtiyat. Ini yang kita ulama itu ihtiyat. Tapi kalau memang tidak bisa untuk melakukan, jangan, karena takut kita membatalkan. Takutnya ketika berkumur nanti ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, karena sangat tipis lah. Maksud saya mungkin dengan bersikat itu ada kemungkinan sangat banyak untuk bisa masuk ke dalam perut kita. Lebih baik dihindari. Tapi dari sisi hukumnya nggak apa-apa. Kalau dilakukan sikatnya adalah sebelum zawal. Kalau setelah zawal, tinggi matahari, maka hukumnya makruh, sama kan? Nah, kenapa? Karena siang itu kan ini lagi bau-baunya mulut tuh. Lagi bau-baunya. Padahal bau-baunya mulut itu kalau puasa kan atyabu min rihil miski. Lebih wangi daripada minyak misik menurut Allah. Tapi menurut manusia, masya Allah, gitu kan? Gitu. Nah, itu tidak menjadi salah. Yang penting tidak ada sesuatu yang masuk. Nah, sama dengan tadi itu, bagaimana kalau obat yang meresap ke dalam pori-pori? Terkait sama dengan itu, bagaimana kalau kita disuntik? Ya tidak batal disuntik, Pak. Yang penting memasukkan jarum suntiknya adalah bukan melalui bolongan-bolongan yang ada dalam anggota tubuh kita, tapi melalui otot, kan gitu. Pantat nggak apa-apa, asal jangan duburnya. Kalau duburnya itu batal. Nyambung ke tadi impus, gimana? Nggak apa-apa impus walaupun supik vitamin. Itu kan sama dengan makan. Kan untuk litadawi, apa litadawinya? Untuk obat kan, nggak ada masalah. Dia melakukan, toh orang sakit juga masih ada ruksa untuk tidak berpuasa. Kalau kita untuk menambah stamina ini nggak ada masalah. Selama memang dimasukkannya adalah bukan dari sesuatu yang anggota tubuh yang terbuka yang tadi saya bilang. Itu satu. Kemudian yang berikutnya nyambung, ini biasa ibu-ibu juga. Ini berarti istri cinta suami kan gitu kan. Jadi masak di bulan puasa boleh nggak menyicipi? Boleh ibu, saya bilang. Boleh, asal jangan sesendok. Kemudian ditelan. Kalau sudah dicicipi, kemudian dilepehkan lagi, jangan langsung ditelan. Yang batal itu kalau kita cicipi, kemudian ditelan langsung, apalagi satu sendok, apalagi satu piring dengan lupa. Nah, itu boleh, karena yang mencicipi itu adalah tidak dimasukin ke dalam perut kita, dan itu menjadi supaya kita disayang oleh suami. Itu memang di dalam begitu ada, jadi merasakan sedikit makanan untuk makanan bisa enak, boleh nggak? Boleh, selama tidak dimasukin ke dalam perut, dilepehkan kembali. Itu satu lagunya apa teh? Bekam nggak apa-apa, tapi mazhabi makruh. Jadi bekam itu tidak apa-apa. Yang menjadi soal bekamnya adalah di sini, Pak, yang di kepala, ya, yang di kepala, yang ada lukanya maksud saya, yang tadi saya bilang. Kemudian nanti ada lukanya, kemudian kita dibasuh kepala kita. Kalau ada air masuk ke dalam itu, nah itu yang batal. Tapi selama tidak ada air yang masuk melalui luka yang ada di otak itu, ya tidak ada masalah. Nah, itu yang dikatakan tadi dalam fikih seperti itu. Jadi bekam itu menurut mazhab Syafi'i ya nggak apa-apa. Itu bekam. Itu ya, Syafi'i. Lagi?
Oh iya, Ya, betul. Supaya masuk ya. balik. Supaya masuk. Ya sama dengan mencuci makanan tadi. Jadi mencicipi makanan sama, asal jangan ditelan ludah yang bekas itu. Itu syaratnya, asal jangan sampai ludah yang sudah dari bekas itu ditelan, lepehkan. Karena masuk dalam kategori apa namanya? Raikuhu ghairu khalis. Air ludah yang tidak murni itu yang begitu. Maka itu tidak apa-apa selama tidak dimasukkan ke dalam perut. Jadi lepehkan lagi, artinya liur yang ada langsung keluarkan. Itu tidak ada masalah. Iya kadang kita mau masukin benang ke jarum gini lagi, apalagi matanya udah min, kira-kira sulit ya. Iya. Tapi orang dulu ikhtiarnya saya yang baru kepikir. Sekarang kamu kalau lagi kecil puasa jangan kentut dalam air, jangan BAB. Gimana ya kalau nggak BAB? Itu ternyata orang tua dulu mah ada supaya ikhtiar, hati-hati, takut ada air masuk. Mohon maaf yang lagi mandi junub hati-hati Pak. Mandi junub juga harus hati-hati. Boleh, Bapak junubnya malam, mohon maaf. Kalau malam boleh. Tapi mandinya habis subuh. Maksudnya sudah masuk waktu subuh. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak puasanya? Sah. Karena yang tidak sah, yang batal itu adalah ketika kita sudah kalau berhubungannya kan malam. Tapi mandinya setelah masuk waktu subuh. Nah, ketika mandi junubnya harus hati-hati. Mohon maaf, karena ada air kan semua terbasuh dengan air, itu semuanya terbasuh dengan air. Bahkan pernah, ini sebenarnya terjadi pada masa sahabat ya. Orang Arab itu memang libidonya kan tinggi ya. Ketika ada perintah bahwa jima itu membatalkan terhadap puasa, nggak boleh jima dia di malam hari. Kan ada yang protes juga itu. Gimana itu ya? Karena Nabi yang boleh, yang tidak boleh itu adalah di siang hari. Kalau malamnya boleh. Uhillalakum lailatas siyami arfasu ila nisaikum. Sehingga itu benar dilakukan. Bahkan ada yang berbuka itu begitu iftar, buka terong beduk, mohon maaf, berjima dengan istrinya. Itu ada dilakukan oleh sahabat. Tapi kalau ada ya sungguh terlalu. Itu siapa? Sayyidina Umar. Tapi itu menjadi artinya menunjukkan bahwa boleh gitu loh maksudnya. Nah, kalau kita boro-boro mau begitu, letoy gitu. Begitu tapi habis puasa, melakukan hal itu berarti luar biasa orang Arab begitu. Gitu ya. Itu Pak ya. Ya, silakan Pak. Oh ya, itikaf. Iya ya. 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 Baik. Makasih. Memang salah satu keistimewaan di bulan Ramadan menjadi tradisi kita adalah i'tikaf. Ya. I'tikaf itu tidak harus di bulan Ramadan. Kita sekarang ini kan sudah jadi masjid Pak ya? Ya. Mestinya kita niat i'tikaf juga. Sebelum nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Alayya ala atibadal masjid madum tufi lillahi ta'ala. Boleh. Ini mestinya. Karena kita mencari pahala, mau diwajibkan i'tikaf itu boleh. Kitanya memang mewajibkan sehingga pahala menjadi pahala wajib. Artinya begini. Kalau i'tikaf di bulan Ramadan, kenapa bisa utama? Karena sambil mencari yang namanya malam Lailatul Qadar. Memang kan Rasul mengatakan carilah Lailatul Qadar di 10 akhir di bulan Ramadan. Maka kita i'tikaf betul tuh.
Ketika misalkan i'tikaf itu harus di mana? Memang ada syaratnya. Satu, syaratnya harus Islam tentunya. Yang kedua, harus berakal. Harus idem. Idem itu berarti bukan anak-anak ya, kita udah dewasa. Yang ketiga, harus memang di masjid. Masjid itu apa? Masjid itu tempat sholat, tempat sujud. Nah, masjid itu yang membedakan di kita itu kan ada musolanya itu kan. Padahal di Arab itu nggak ada musola. Yang di Arab itu hanya ada masjid jami sama masjid. Udah titik. Kalau di kita ada musola, ada langgar, ada suro. Padahal itu kan nih tempat sholat. Boleh nggak itikaf? Boleh, itu masjid kok. Di musola itu masjid. Boleh. Kecuali misalkan menurut madhab Hanafi boleh mengatakan membolehkan Hanafi itu bagi perempuan i'tikaf di masjid di rumahnya. Itu perempuan boleh di masjid itu di masjid yang ada di rumahnya itu, di tempat sholat di rumahnya maksudnya, di rumah. Itu boleh menurut Hanafi. Jadi kalau Bapak misalkan jauh ke masjid, cari musola sama. Itu yang maksudnya jangan, karena di kita itu di dalam kitab itu nggak ada istilah musola, yang ada hanya masjid jami sama masjid. Masjid jami adalah masjid yang sering dipakai oleh orang-orang yang melakukan sholat Jumat. Itu adalah masjid jami. Tapi kalau masjid musola masuk dalam kategori masjid. Kalau kita memiliki anak kecil tadi, gimana? Memiliki anak kecil, apakah apa teh? Oh iya. Mendahulukan anak kecil atau mendahulukan i'tikaf gitu kan ya. Katakanlah kalau saya mendahulukan anak. Kenapa mendahulukan anak? Karena anak itu adalah dalam fikih disebut namanya doruri, primer. Nah, kalau i'tikaf kan misalnya hajat. Karena kalau anak kalau bahaya, bagaimana kalau bisa nggak dapat pahala sambil i'tikaf? Nah, bisa. Ya itu mengikuti lain madhab bisa. Pakai siapa? Pakai Abu Hanifah. Boleh. Rumah. Selama jadi karena ada alasan misalnya kita sambil anak. Tapi pertanyaannya i'tikaf itu kan diam tapi sambil ibadah. Bukan masuk ke masjid i'tikaf tapi tidur. Itu yang banyak. Jadi i'tikaf itu adalah masuk masjid, diam di masjid, ibadah sampai mulai itu sampai akhir subuh itu kita ibadah terus, bukan tidur. Ya sama kalau itu mah pindah tempat dari rumah sehingga masjid dijadikan tempat tidur. Itu yang itu. Jadi kalau bawa makanan ya boleh, bawa makanan, bawa ini, tapi begitu makan tidur bukan begitu. Karena yang disebut i'tikaf itu kan memang ada, kalau Hanafi itu kan ada mengatakan bagi tiga, ada yang wajib, ada yang sunat muakkad, ada yang mustahab. Kalau yang wajib adalah yang nadar. Kalau yang sunat muakkad bahkan menurut Hanafi adalah i'tikaf itu fardu kifayah, itu i'tikaf di asyur awakhir. Apa tadi di 10 akhir dari bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu i'tikaf di awal akhir 10 jam sampai dia wafat. Kemudian i'tikaf menyuruh i'tikaf kepada istri-istrinya. Ada yang mustahab. Mustahab. Nah, itu menurut Hanafi. Ya, seperti itu Pak ya. Ya mudah-mudahan kita sebenarnya belum kita bahas tentang malam Lailatul Qadar ya. Tapi insya Allah dari kesempatan. Baik, saya rasa cukup karena ini responnya sangat bagus gitu ya, kajiannya sangat menarik dan update gitu. Jadi terima kasih kepada para jemaah yang telah mengikuti kajian ini sampai menjelang jam 7, Masya Allah. Jadi saya memperpanjang dan